Ayat 14. Dan karena mereka melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya, mereka tidak memiliki apapun untuk membantah. Kepenuhan Roh Kudus akan membuktikan kehidupan seseorang di dalam dia. Maka setelah meminta keduanya pergi keluar dari Sanhedrin ini mahkamah agama, mereka berunding seorang terhadap yang lain sambil mengatakan, apa yang harus kita buat terhadap orang-orang ini? Karena bahwa sesungguhnya telah menjadi sebuah tanda luar biasa melalui mereka, yang begitu nyata bagi semua orang yang tinggal di Yerusalem, dan kita tidak mungkin menyangkalnya. Saudara lihat, kepenuhan Roh Kudus akan membuat semua orang dapat melihat bahwa jika orang di dalam Roh Kudus, kehidupannya akan diubahkan. Kehidupannya akan diubahkan. Kita nggak perlu jadi orang munafik, saudara. Tadi malam saya jalan-jalan dengan anak-anak saya. Saya kalau pergi jalan-jalan atau berada di tengah-tengah keluarga saya nggak seperti ini, saudara. Nggak seperti yang saudara lihat. Saya galak, tegas. Saya ketawa, saya melucu sampai anak saya Billy itu merekam. Ya, saya bilang, Billy, ini untuk kalangan sendiri. Dia sepertinya mau mencoba mempertontonkan kepada dunia, mama saya nggak segalak yang kalian pikirkan. Saya bilang nggak perlu, ya nggak perlu. Demikian Tuhan kita. Banyak orang melihat Tuhan itu, wah, jangan dekat-dekat sama Tuhan. Nanti hidupmu jadi, waduh, banyak pencobaan, banyak pengujian. Biasa-biasa aja sama Tuhan. Saudara salah. Saudara jangan dengar setan punya tipuan. Setan gak suka anak-anaknya akrab dengan bapaknya. Karena apa? Karena setan tahu, nanti anak-anaknya tahu bahwa bapaknya itu lemah lembut dan baik sekali. Tapi bukan berarti baiknya untuk bikin manja anaknya gak karu-karuan. Anak saya tahu persis. Mamanya itu kadang-kadang kalau saya marah, jangan pikir mama baik-baik untuk dimain-mainin ya. Kalau saya udah ngomong gitu, anak saya ngerti. Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang maha lembut. Tuhan kita itu yang maha tahu, maha peduli, maha mengerti apa yang kita alami. Tapi jangan pikir karena dia demikian kita bisa bermain-main dengan dia. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang mau menyatakan kemuliaannya, kebaikannya, anugerahnya, pembelaannya kepada setiap orang yang mau bergaul akrab dengan dia. Jadi jangan dengar iblis, jangan dekat-dekat sama Tuhan, nanti kamu terbakar. Tuh lihat tuh Musa. Benar, saudara. Zaman perjanjian lama itu ada tabir yang membuat kita harus datang kepada seorang imam untuk menyelesaikan semua perkara hidup kita di hadapan Yahweh. Yahweh itu baik. Dia datang, dia merendahkan diri. Dia menjadi Immanuel. Dia bersama-sama dengan umatnya. Dia rubuhkan tirai itu sehingga kita dapat berhubungan langsung dan kita berkata, ya Bapa. Itu keajaiban yang Yahweh kita lakukan kepada kita. Hal yang perlu kita selesaikan adalah dosa-dosa kita. Itu sebabnya dia mau berikan hidupmu untuk menerima baptisan air yang benar sebagai bukti pertobatan. Terima Roh Kudusnya. Jangankan tirai itu dirubuhkan olehnya, dia berkenan masuk di dalam roh kita dan menyatu di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita mampu untuk melakukan Torahnya, melakukan pengajarannya, sehingga kita tidak merasa diperbudak dengan Torah, tetapi kita menyatu dengan pengajaran yang telah ditulis dengan tangannya sendiri di dalam hati kita, dan kita melakukannya dengan penuh sukacita. Saudara tahu buktinya? Bedanya antara budak dengan mental kepala. Kitab suci mencatat bahwa orang yang telah dimerdekakan oleh Yahweh,
itu akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Mental kepala itu beda dengan mental budak, saudara. Mental budak itu melakukan segala sesuatu karena terpaksa, harus melakukannya, kalau enggak disabet sama juragan, sama mandor. Mental kepala enggak seperti itu. Dia tahu, aku harus melakukan ini, karena kalau enggak, aku menghancurkan hidupku sendiri. Saudara kalau punya perusahaan, saudara merasa memiliki perusahaan itu, saudara akan berbuat bagaimana caranya untuk supaya perusahaan ini maju, supaya perusahaan ini berkembang, supaya perusahaan ini mendapatkan profit lebih banyak dalam kategori yang sesungguhnya, bukan mencuri, bukan ngakal-ngakali. Tapi kalau saudara cuma kerja di sebuah perusahaan sebagai budak, saudara hanya bekerja bagaimana caranya supaya aku stay di perusahaan ini, aku dapat gaji. Mau hancur kayak, mau bobrok kayak, mau nanti tutup kayak, itu bukan urusanku. Ini mental budak, saudara. Kalau mental kepala, sampai air keran pun di kamar mandi, dia tahu, oh saya nggak boleh buang air keran sembarangan, saya pakai secukupnya. Oh ini kalau kamar mandi kotor terus semua tisu berantakan, ini performan perusahaan saya bereskan, saya bersihkan. Oh saya kalau berpakaian rapi, ini performan buat perusahaan saya. Mengangkat nama perusahaan saya. Perusahaan saya itu bukan perusahaan abal-abal. Saudara, itu mental kepala. Yesus mau kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudusnya. Untuk apapun posisi kita, apapun jabatan kita, kita menjadi mental kepala, menjadi duta kerajaan Yahweh. Saudara ada di tempat umum, saudara berlaku sebagai manusia mental kepala, utusan Yahweh. Saudara perlu menolong orang, saudara tolong dengan penuh ketulusan. Saudara perlu berbuat sesuatu, saudara perlu berbuat sesuatu dengan benar. Karena saudara tahu, dimanapun kita, saya dan saudara berada, kita adalah duta kerajaan Yahweh. Yahweh kita, Bapa kita itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang tahu melakukan yang benar. Sehingga kalau kita berkata kita adalah anak-anaknya, kita seharusnya berpadan kepada teladan Bapa kita. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar lagi. Ini hal yang seperti ini bagus kok saudara tuh udah jadi master, udah jadi sarjana, udah jadi PhD, saudara belajar banyak tentang hal-hal budi pekerti seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kita nggak sekolah, kita nggak berpendidikan, kita nggak tahu. Manusia punya hubungan dengan Roh Kudus, mereka tahu itikat baik, moral yang baik, yang luhur, yang mulia, lebih dari sekedar basa-basi dan kemunafikan. Ini yang harus disadari oleh kita. Mari kita buka. Kita teruskan bacaan ayat yang ke-17.